Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita di dalam memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 21 sampai ayat yang 31. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sibmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor-Asad, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Daud tidak pilih kasih. Sidang jemaat Tuhan, di bagian ayat 21 sampai ayat yang ke-31, ayat ini menjadi suatu klimaks dari cerita 1 Samuel pasal 30, yaitu apa yang terjadi setelah pertempuran,
Setelah menghajar orang Amalek, kita melihat di ayat sebelumnya, setelah menghajar orang Amalek, mereka kembali ke Ziklag. Dan asumsinya melalui jalan yang sama dan kembali berkumpul dengan 200 orang yang mereka tinggalkan di Sungai Besor karena kecapean. Sidang jemaat Tuhan, gambaran awalnya sebuah reunian yang bahagia. Kemudian dari 200 orang ini menyongsong Daud dan Daud juga memberi salam kepada mereka. Secara harfiah Daud memberi damai kepada mereka. Daud tidak menegur karena mereka tidak ikut dalam berperang. Daud tidak menghardik karena mereka kecapean. Tapi tidak semua pasukan yang setuju dengan sikap Daud ini. Sidang jemaat Tuhan, seperti tema yang sudah saya sampaikan, dikatakan Daud tidak pilih kasih. Di antara pasukan-pasukan Daud ada yang tidak setuju. Di antara mereka ada orang-orang yang dursila atau orang-orang jahat. Dan kemudian mereka tidak setuju bahwa Daud menyamaratakan antara orang yang ikut berperang dan tidak ikut berperang. Mereka tidak setuju dengan pendapat Daud. Tetapi Daud memberikan aturan bahwa yang ikut perang dan yang tidak ikut perang sama ratanya, sama bagiannya. Akan tetapi ada beberapa orang dursila atau beberapa orang jahat yang tidak setuju dengan peraturan yang diberikan oleh Daud. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kalau kita juga melihat di dalam pekerjaan, kalau kita melihat ada orang yang rajin, ada orang yang malas, pasti kita akan memberikan penilaian atau bagian yang berbeda. Akan tetapi Daud tidak memikirkan seperti itu. Kalau di ayat ini mereka bukan orang malas, tetapi mereka tinggal di Sungai Besor dan mereka menjaga barang-barang. Ketika Daud pergi berperang dengan pasukan-pasukan beberapa orang, dan ada juga orang yang tinggal di kemah, mereka bertugas juga dalam menjaga barang-barang. Akan tetapi orang-orang dursila atau orang-orang yang jahat itu, mereka berpikir mereka lebih capek. Berarti bagian mereka harus lebih banyak dibanding orang hanya yang tinggal hanya menjaga barang saja. Sidang jemaat Tuhan, pekerjaan kita, setiap kita berbeda. Mungkin kita ada di suatu perusahaan dan kemudian di dalam perusahaan tersebut mungkin pekerjaan kita lebih banyak. Akan tetapi bos kita memberikan gaji kita yang sama. Karena apa? Bagi pandangan bos kita, kita sama-sama kerja. Akan tetapi bagiannya berbeda. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Daud tahu orang yang tinggal di kemah itu juga mereka bekerja. Kerjanya apa? Kerja mereka untuk menjaga barang-barang supaya tidak hilang. Tetapi ada bagiannya untuk pergi berperang. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, di sini yang mencengangkan adalah respon Daud. Daud memiliki hati yang tidak pilih kasih. Daud bersikeras bahwa hasil perolehan perang mereka harus dilihat dengan kacamata anugerah. Artinya harus dilihat dari sisi kacamata rohani atau kacamata Allah. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, semua perolehan harus dibagi rata. Itu adalah pendapat Daud kepada mereka yang ikut berperang maupun yang tinggal menjaga barang. Ini adalah keputusan dari Daud. Daud tahu yang ikut berperang, mereka sangat capek dan sangat lelah. Mereka sudah berusaha. Akan tetapi yang menjaga barang-barang juga, mereka juga bekerja. Jadi Daud melihat bukan karena banyak atau sedikitnya dia bekerja, tetapi setiap orang memiliki bagian masing-masing. Oleh karena itu Daud juga memberikan hasil perolehan perang mereka dengan rata kepada semua orang yang mengikuti dia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Daud mungkin dia merasa bimbang dengan keputusannya. Mungkin dia melihat, oh iya, yang ini telah capek berperang, yang ini hanya menjaga saja. Akan tetapi Daud tidak melihat seperti itu. Kebimbangannya hilang. Dia tidak mau bimbang. Dia hanya melihat kepada bagaimana Allah juga mengasihi dia. Bagaimana dari kacamata rohani Allah.
Dari mana dia melihat? Dari sisi pandangan Allah. Sidang jemaat Tuhan, Daud bisa peka akan hal ini mungkin karena pengalamannya. Bagaimana Tuhan membentuk dia. Daud tahu rasanya jadi anak ke-8. Kita tahu Daud adalah anak ke-8 dari saudara-saudaranya. Anak yang terlupakan, anak yang ditinggal bersama barang-barang. Tetapi alasan utama yang Daud berikan kepada orang-orang dursila atau orang-orang jahat itu bukanlah alasan logis. Akan tetapi waktu orang-orang itu protes, Daud bukan mengatakan tidak bisa. Mereka juga harus mendapatkan bagian. Alasan yang Daud berikan bukanlah alasan logis, melainkan alasan teologis. Sidang jemaat Tuhan, mungkin secara logikanya nggak mungkin sama bagiannya. Itu menurut pandangan manusia, pandangan dunia. Tidak mungkin sama. Karena apa? Pasti yang lebih capek adalah orang yang berperang. Akan tetapi Daud melihat dari sisi teologis atau pandangan Allah. Daud sudah merasakan bagaimana dia juga pernah diterbelakangkan. Daud pernah mengalami posisi yang seperti itu. Oleh karena itu Daud tidak ingin melakukan itu kepada pasukan-pasukannya, orang-orang di sekitarnya. Daud ingin menyamakan semua itu sama. Daud memandang dari sisi teologisnya bahwa Allah juga mengasihi dia. Allah mengasihi semua orang sama, tidak berbeda. Dia mengatakan, jangan kamu berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik kemenangan maupun semua jalan ini. Ini satu prinsip yang sudah berkali-kali diingatkan kepada Israel sejak zaman Musa, bahwa Israel selalu ada dalam bahaya dan kemudian melupakan Allah dengan mengatakan, tangankulah dan usahakulah yang menghasilkan semua ini. Sidang jemaat Tuhan, dan ini merupakan penyakit dari bangsa Israel. Dari sejak zaman Musa juga bangsa Israel berpikir bahwa mereka bisa menang, mereka bisa menangkap jarahan itu. Dikatakan karena tangan mereka lah, karena usaha mereka lah, maka mereka bisa berhasil dan menghasilkan semuanya itu. Berarti di sini kita melihat bahwa pasukan-pasukan Daud berpikir bahwa mereka berhasil melawan peperangan, membawa jarahan itu. Mereka merasa itu karena kekuatan dan usaha mereka. Mereka tidak percaya atau tidak merasa bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan dan semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang mengerjakannya, karena Allah yang bertindak di dalamnya, sehingga kita memperoleh keberhasilan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita kuat, kalau kita berhasil sampai hari ini, jangan kita memegahkan diri, jangan kita merasa itu karena kekuatan kita, tetapi mari kita menyadari bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Demikian dengan orang Israel dan Daud juga, bahwa Daud menyadari mereka bisa memperoleh jarahan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Daud merasa bahwa semuanya itu harus adil, semuanya itu harus sama, tidak boleh pilih kasih, karena yang memberikan kemenangan bukan dari kekuatan mereka, tetapi dari kekuatan daripada Allah. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita melihat dari sisi teologisnya, dari sisi kasih Allah yang tidak pilih kasih dengan kita semua. Kaya miskin, Tuhan tetap mengasihi kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Materikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajar kami melakukannya di dalam hidup kami. Berkati pribadi kami, keluarga kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya dan apapun yang kami kerjakan akan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.